Annyeonghaseyo, saya Denita Amalia Savitri akan membahas tentang tata bahasa Korea. Langsung aja ya kita mulai pembelajarannya. Jadi aku di sini akan membahas tentang kata kerja atau sifat nyago hada atau mutta. Kosakata ini digunakan untuk mengulang kembali apa yang telah kita tanyakan. Jadi nyago hada atau mutta di sini bisa diartikan dengan bertanya. Tata bahasa ini digunakan pada saat ingin mengulang kembali kalimat pertanyaan yang sudah diucapkan oleh diri kita sendiri ataupun orang lain. Oke, contoh kalimat di sini ada jigem gayo yang berarti apakah pergi sekarang? Kita ulangi lagi pertanyaannya dengan membuang aya oyo yang ada di sini. Lalu digantikan dengan nyago hada atau mutta. Yang tadinya kalimatnya jigem gayo, kita ubah menjadi jigem ganyago atau ganyagoyo. Tetapi saat bentuk kalimat present seperti ini, kata nyago hadanya tidak dimasukkan semua. Cukup jigem gonyagoyo. Terkecuali dalam bentuk lampau. Contoh seperti apakah pergi kemarin? Oje ganyago hesoyo atau oje ganyago morossoyo. Contoh kalimat present. Jin bertanya kepada Jimin. Jimin shi, ke kabangi 좋아요? Jimin, tas itu bagus. Dan Jimin menjawab, "Neh." Ia tidak mendengar apa perkataan Jin. Lalu Jin mengulangi pertanyaannya. "Ke kabangi 좋냐고 해요?" atau "좋냐고 합니다." Namun, apabila pertanyaan Jin diulang oleh orang ketiga, maka akan menjadi seperti ini. "Gekabangi 좋냐고 해요?" atau 합니다. Atau bisa juga memakai "gekabangi 좋냐고 하네요?" Tetapi haneo hanya bisa digunakan apabila pertanyaan diulang oleh orang ketiga. Jadi bukan diri sendiri yang mengulang pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada pembahasan iyeyo. Apabila mengulang pertanyaan dalam bentuk iyeyo ini berarti adalah. Contoh, Rara shi ige Indonesia 음식이에요. Rara, ini adalah makanan Indonesia. Rara, Rara tidak mendengar. Untuk mengulang pertanyaannya lagi, iyeyo di sini harus dihilangkan dan digantikan dengan nyago hada. Contoh, 음식이에요 plus i nyago hada menjadi 음식이냐고 해요. Mengapa ditambahkan i? Jadi, jika berakhiran dengan konsonan harus ditambahkan dengan i nyago hada atau mutta. Kalau berakhiran vokal cukup nyago hada saja, tidak perlu ditambahkan i. Oke, jadi kita bisa ulang seperti ini. IG Indonesia 음식이냐고 합니다 atau 해요. Lampaunya IG Indonesia 음식이냐고 했습니다 atau 했어요. Atau bisa pakai mutta, murossoyo. Jadi, bagaimana jika orang ketiga yang mengulang pertanyaannya? Jawabannya sama saja seperti di atas, yang ada 3 contoh itu. Atau bisa juga menggunakan haneo. Contohnya, IG Indonesia 음식이네요. Yuna bertanya, apakah ini adalah makanan Indonesia? Nah, di sini konteksnya si Hera mengulang pertanyaan si Yuna yang tadi. Jadi si Hera ini orang ketiga. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh kalimat past atau lampau. Nana di sini bertanya, "Lia shi, oje yogi cegel duosnende otbosoyo?" Saya bertanya, "Kemarin saya menaruh buku di sini, kamu melihatnya?" Kemudian Lia menjawab, "Ne." Lia tidak mendengar apa yang ditanyakan oleh Nana. Lalu Nana mengulang pertanyaannya lagi. Contoh pertama, "Oje yogi cegel duosnende otbos냐고 합니다." atau "Heo." Kemudian contoh kedua, "어제 여기 책을 두었는데 어디보았냐고요?" Dan contoh ketiga, "어제 여기 책을 두었는데 어디보았냐고 했습니다." atau 했어요. Di slide selanjutnya ada contoh lagi nih. Bagaimana jika orang ketiga yang mengulang pertanyaannya? Jawabannya sama saja ya seperti sebelumnya. Yang membedakan hanya apabila pertanyaan diulang oleh orang ketiga, maka bisa menggunakan haneo. Contoh, Yeji, "이제 여기 책을 두었는데 어디보았네요?" atau buanyamnida. Nana bertanya, "Kemarin dia menaruh buku di sini, kamu melihatnya?" Oke, di sini bagaimana jika pertanyaannya adalah kata benda? Semisal adalah, namun adalahnya ini bentuknya kalimat lampau. Berikut adalah contohnya. Hani bertanya kepada Rina, "Rina shi, 요전에 여기가 정원이었어요?" Saya bertanya, "Di sini dulu adalah taman?" Kemudian Rina menjawab, "Ne." Karena Rina tidak mendengar pertanyaan dari Hani mengulang pertanyaannya lagi. Di sini ada 3 contoh lagi ya. Contoh pertama, 예전에 여기가 정원이었냐고 합니다 atau 해요. Kemudian contoh kedua, 예전에 여기가 정원이었냐고요. Dan contoh ketiga, 예전에 여기가 정원이었냐고 했습니다 atau 했어요.
Jika orang ketiga yang mengulang pertanyaannya dapat memilih 3 contoh di atas yang tadi sudah aku sebutin, atau bisa juga pakai haneo. Berikut contoh haneo. 요전에 여기가 정원이었습니다. Atau 정원이었네요. Hani bertanya, apakah di sini dulu adalah taman? Nah, sekarang kita membahas untuk kalimat future-nya. Berikut contoh kalimat future. Future itu pakainya el koeo. Jadi di sini el koeo ditambah nyago hada. Jadinya el ko nyago heo. Contoh, di sini ada Eugene yang bertanya ke Nita. Nita shi, 올해는 어디로 휴가를 갈 거예요? Saya bertanya mau liburan kemana tahun ini? Nita menjawab nih, karena Nita tidak mendengar, akhirnya si Eugene mengulang pertanyaannya lagi. Nah, di sini ada 3 contoh lagi nih. 올해는 어디로 휴가를 갈 거냐고 합니다 atau 해요. Terus contoh yang kedua, 올해는 어디로 휴가를 갈 거냐고 했습니다 atau 했어요. Untuk contoh yang ketiga, 올해는 어디로 휴가를 갈 거냐고요. Jika orang ketiga yang mengulang pertanyaan, sama seperti contoh di atas ya. Ini lagi-lagi udah dibahas ya dari tadi, jadi pokoknya kalau ada orang ketiga yang mau mengulang pertanyaannya, itu sama kayak contoh yang ada di atas ini. Cuma, yang membedakan itu, dia bisa ditambahkan dengan cara keempat dengan memakai haneo. Nih, kita tambah contohnya di bawah sini, Sasa. 올해는 어디로 휴가를 갈 거냐입니다. Atau 갈 거네요. Nah, di slide ini ada pembahasan baru lagi nih. Tata bahasa kali ini juga bisa dipakai dalam konteks menyuruh bertanya atau sudah bertanya. Ini bisa dalam bentuk present, past atau lampau, dan future. Contohnya di sini, Guanjangnim, Rina tanyalah, 물어보세요 atau 물어하세요 kepada Asmeniun, kapan akan melakukan rapat. Berikut kalimat Koreanya. Rina 씨, 윤혜리에게 휴회를 언제 할 거냐고 물어보세요. Rina menjawab, baik Pak Manajer, Guanjangnim. Saya juga akan bertanya, 물어볼게요. Siapa yang akan rapat? Berikut kalimat Koreanya. 조도 누가 후회를 할 거냐고 물어볼게요. Guanjangnim. Ya, terima kasih ya. 그래, 고마워. Oke, di slide terakhir ada penjelasan. Seharusnya kalimat tersebut adalah 언제 후회를 할 거예요. Tetapi karena konteksnya menyuruh bertanya dan kemudian nantinya akan diucapkan kembali, maka akan menjadi kalimat yang diulang. Menjadi seperti 후회를 언제 할 거냐고 물어보세요. Kesimpulan pembelajaran kali ini, kosakata nyago hada atau mutta ini bisa digunakan untuk pertama, tanyalah, mari tanya, tolong tanya kepada seseorang. Yang kedua, tanya kepada seseorang. Yang ketiga, sudah bertanya kepada seseorang. Yang keempat, akan bertanya kepada seseorang. Semua ini bisa dipergunakan dalam bentuk present, past, atau lampau, and future.